Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kesehatan kepada kita semua sehingga kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salawat dan junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dalam kegelapan ke dalam terang benderang yang penuh akan ilmu agama ini. Walau di masa pandemik ini, semoga kita semua sehat dan masih semangat dalam menuntut ilmu agama. Adapun materi yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah terkait tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kita tahu bahwa kita hidup di zaman yang mana penuh kebebasan, di mana pintu masih terbuka lebar dan nilai-nilai agama mulai menurun. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang keras oleh dalam Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi seseorang dan rusaknya tatanan kehidupan pada masyarakat. Apa sih pergaulan bebas dan perbuatan zina itu? Pergaulan bebas yang dimaksud adalah pergaulan yang menyimpang dari aturan dan norma-norma yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Contohnya seperti seks bebas, minuman keras, clubbing, dan sebagainya. Islam tidak melarang kita untuk bergaul dengan banyak orang, tapi dengan alasan sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar norma-norma atau etika. Islam mengajarkan kita bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Kata zina berasal dari kata sana yasni, yang artinya hubungan suami istri antara perempuan dan laki-laki yang balik atau mukallaf, tanpa adanya ikatan yang sah menurut syariat Islam. Zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan juga oleh zina. Contohnya seperti pergaulan bebas atau berpacaran, mendekati tempat atau yang merangsang nafsu atau syahwat, melihat aurat atau menghayalkan lawan jenis, melihat film atau tayangan di media, serta membaca bacaan yang mengandung pornografi dan sebagainya. Hukum zina adalah haram. Bahkan Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang isinya wala taqrabus zina innahu kana fahisyat wasa sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, perbuatan zina ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, zina alaman. Merupakan zina yang dilakukan dengan panca indera. Misalnya zina mata, zina hati, zina lisan, dan zina tangan yang diikuti dengan perasaan bahagia serta senang ketika melakukannya. Serta zina luar yang dilakukan antara lawan jenis yang melibatkan alat kelamin. Yang kedua adalah zina muhsan. Merupakan zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah atau memiliki istri atau suami, namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram, atau bisa disebut dengan selingkuh. Yang ketiga adalah zina gairun muhsan, yaitu pezina yang masih lajang dan belum menikah. Contohnya yang sering kita lihat sekarang ini adalah berpacaran disertai dengan kontak fisik yang berlebihan. Namun di zaman sekarang ini, khususnya di kalangan remaja ya, permasalahan ini sangat merajalela dan sudah disepelekan oleh para remaja dengan alasan agar dibilang gaul dan demi mencari kesenangan semata. Misalnya yang terjadi di kampung saya ya waktu masih kecil, di mana di kampung saya dulu sangat menjunjung rasa malu dan menjaga perilaku agar tidak menjadi bahan gunjingan. Namun kini hal yang dianggap tabu ini seolah menjadi hal yang biasa dipertontonkan. Misalnya fenomena berpacaran di kalangan remaja bukan hal asing lagi untuk dibicarakan. Berpelukan, berpegangan tangan, berdua-duaan, merokok, minum minuman keras, bahkan berciuman, yang karena hal ini beberapa perempuan remaja telah hamil di luar nikah dan mengakibatkan mereka harus putus sekolah, pernikahan dini, dan membuat keluarga mereka malu. Saya bahkan pernah membaca berita atau artikel ya yang membuat saya tercengang karena faktanya dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwa 4.726 responden siswa di 17 kota besar menunjukkan bahwa 62,7% tidak perawan dan 21,2% mengaku pernah melakukan aborsi, dan ini akan meningkat setiap tahunnya dan bahkan ini belum secara keseluruhannya. Saya ingin beritahu sedikit alasan kenapa banyak orang terjerumus ke dalam pergaulan bebas
dan terlanjur berbuat zina. Padahal zina itu termasuk salah satu dosa besar ya dalam agama Islam. Sebenarnya hal ini terjadi karena lemahnya iman dan ketakwaan pada seseorang, jauh dari agama, pergaulan yang tidak sehat, dan tidak menjaga pandangan, serta tidak adanya rasa malu yang ditanamkan pada diri, serta tidak menjaga aurat dengan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Banyak orang berpakaian namun telanjang. Oleh karena itu, kita harus berpakaian yang sopan dan menutup aurat agar kita menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dampak negatif dari perbuatan zina ini yang pertama, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala seperti hisab dan siksaan di neraka kelak. Yang kedua, itu dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Yang keenam, tidak akan ada banyaknya anak yang ditelontarkan, bahkan sampai dibunuh oleh orang tuanya akibat malu. Padahal ini bukan kesalahan dari seorang anak ya. Yang ketujuh, menurunnya penyakit berbahaya seperti HIV atau AIDS. Dan yang kedelapan itu adalah menghilangkan wibawa seseorang dan yang mengakibatkan kekafiran serta mengurangi umur. Jadi memang tidak ada manfaat dari perbuatan tercela ini ya sebenarnya. Nah, dalam Islam, zina dikategorikan sebagai perbuatan kriminal. Oleh karena itu, orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman di dunia maupun di akhirat sesuai dengan syariat Islam. Untuk hukuman bagi pezina di dunia itu yang pertama, dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina gairul muhsan, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah serta Zaid bin Khalid. Untuk sanksi yang kedua itu dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam ini tempat yang dilalui oleh banyak manusia atau keramaian ya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Mungkin hanya penyampaian dari saya untuk kali ini. Sekian dari saya Marsha Miranda dari kelas 10 IPA 1. Mohon jika ada salah kata dimaafkan karena itu datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.